Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh wali santri Tahfiz Quran Pondok Yayasan dan Syifa dalam acara wisuda santri Tahfiz Quran 30 juz periode pertama tanggal 13 Juni sampai dengan 17 Juli 2021. Sebelum dimulainya acara ini, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah agar acara ini berjalan lancar hingga selesai. Sebelumnya kita sama-sama membacakannya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustadz Dadang Abdul Aziz. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi.
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya kita panggilkan anak-anak santri, kami persilakan untuk naik dan duduk mengisi barisan syaf pertama. Silakan untuk para santri segera naik. Silakan mengisi di syaf pertama. Sini sebelah sini, di depan sini.
sudah semua ya, 7 santri. Baik, untuk acara selanjutnya prosesi doa Qur'an Quran yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Maulana Muhsin Tarmizi. Waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Coach Master Helmi Alamudi beserta seluruh Yayasan Quran Darul Syifa, yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Hasan Hadi, dan yang sama-sama kita muliakan semuanya Bapak Ibu, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini insyaallah kita semua akan melakukan prosesi wisuda dan khatmul Quran beserta doa. Maka mari sama-sama kita membacakan mulai dari surah At-Takatsur sampai dengan An-Nas. Kemudian nanti setelahnya akan kita lakukan doa bersama. Mari sama-sama kita membaca surah Al-Quran. Saya akan memulainya dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bi hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita membacakan doa khatmul Quran. Semoga seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan bahwa ketika doa khatmul Quran itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin. Astagfirullahaladzim ya Ustaz Syekh Hasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عملنا آخرة، وخير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتمة، وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاة، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثقل موازينا، وحقق إيماننا، وارفع درجتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا، ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به. Ya Allah, pada hari ini ya Allah, kami berkumpul ya Allah dalam rangka khatmul Quran, mewusudahkan anak-anak kami ya Allah. Maka ya Allah, hajat kami adalah ya Allah, bagaimana Engkau ridha dengan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ini telah menyelesaikan hafalannya ya Allah. Ya Allah, istiqamahkanlah mereka ya Allah dalam menjaga ayat suci-Mu ya Rabb. Ya Rabbana wa ya ilahana wa ya sami'ad du'a. Alangkah bahagianya hati kami ya Allah, alangkah bangganya kami sebagai orang tua mereka yang telah melahirkan mereka ya Allah. Amin. Sungguh Nabi-Mu telah menjanjikan bahwa orang-orang tua mereka nanti di hari kiamat akan Engkau panggil di hadapan seluruh manusia ya Allah, sebagai kemuliaan dan penghormatan kepada mereka ya Allah. Kau akan pakaikan pada mereka mahkota dan baju kehormatan ya Allah. Maka ya Allah, jadikan kami pada mereka-mereka yang mendapatkan kemuliaan itu ya Allah. Ya Rabbana wa ya ilahana wa ya sami'ad du'a. Seperti mana dikatakan oleh syair, hani'an mari'an walidaka alaihima. Sungguhlah, berilah kabar gembira, glad tidings to the people that makes the sons or the daughter amongst the people that membaca Quran ya Allah. Sungguh kabar gembira kepada orang-orang tua yang telah menjadikan anak-anak mereka sebagai penghafal Quran. Maka ya Allah, sungguh bahagialah mereka, orang-orang tua yang telah menjadikan anak-anak mereka sebagai orang-orang yang menghafal Quran ya Allah. Maka jadikanlah kami sebagai orang-orang yang menerima kemuliaan itu ya Allah. Di hadapan seluruh ala sa'iril khalaiq, Engkau akan memanggil orang-orang tua itu ya Allah. Maka sungguh mulia mereka ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang senantiasa berbakti pada orang tua kami ya Allah, yang senantiasa akan mendapatkan kehormatan itu ya Allah. Orang tua kami saja begitu Engkau muliakan ya Allah. Fama dhannukum bin najla 'inda jazai. Maka bagaimanalah dengan anak yang langsung mereka menghafal Al-Quran itu ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah anak-anak kami ini ya Allah orang-orang yang menghafal Quran ya Allah, orang-orang yang terus beristiqamah menjadikan amal-amalnya sesuai dengan perintah Al-Quran ya Allah. Ya Allah,
Sungguh Nabi mengatakan bahwa orang-orang yang telah menghafal Al-Quran, mereka itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang telah menyimpan ilmu kenabian di hatinya ya Allah. Maka jadikanlah anak-anak kami ini ya Allah orang yang akan menjadi contoh ya Allah bagi masyarakat. Ketika orang melihat mereka ya Allah, mereka akan ingat hari akhirat ya Allah. Ya Rabbana wa ya ilahna wa ya sami'ad du'a. Ya Allah, berikanlah pahala yang mengalir kepada guru yang telah mendidik kami ya Allah. Salah satunya adalah Syekh Utsman Al-Hadi. Ya Allah, jagalah beliau, jagalah keluarga beliau ya Allah, muliakanlah beliau ya Allah. Begitu juga dengan Master Helmi Alamudi ya Allah, beliau telah memfasilitasi anak-anak ini ya Allah. Jadikanlah amalan ini amal jariah bagi beliau ya Allah, mengalir sampai hari kiamat ya Allah. Amin. Wa ya ilahana wa ya sami'ad. Alangkah bahagianya orang-orang tua pada hari ini ya Allah, menyaksikan anak-anak mereka telah menghafal Al-Quran. Amin. Ya Allah, nawwir qulubana binur Al-Quran. Ya Allah, cahayahilah hati kami ini ya Allah, penuhilah hati kami dengan cahaya Al-Quran ya Allah. Zayyin akhlaqana bil Quran ya Allah. Perbaikilah akhlak kami dengan Al-Quran ya Allah. Amin. Wa najjina minan nar bil Quran ya Allah. Selamatkanlah kami dari api neraka dengan Al-Quran. Wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga nanti dengan syafaat Al-Quran. Ya Allah, sungguh Nabi telah bersabda dalam hadisnya bahwa orang yang telah menghafalkan Al-Quran di hari kiamat kelak, mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kewenangan untuk memberikan syafaat kepada seluruh ahli keluarganya yang mana mereka itu wajib masuk neraka ya Allah. Maka jadikanlah anak-anak kami ini ya Allah sebagai orang yang akan memberikan syafaat pada kami nanti di hari kiamat ya Allah. Kami tidak bisa membayangkan ya Allah, jikalau maksiat yang kami lakukan dan kami harus masuk ke dalam neraka ya Allah. Ya Rabbana wa ya ilahna wa ya sami'ad du'a. Ya dhal manni wal iqram, ya dhal jalali wal ikram. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, di hari yang penuh dengan keberkahan ini ya Allah, dunia sedang dilanda oleh wabah yang luar biasa ya Allah. Segeralah angkat wabah ini ya Allah, sehingga kami bisa beribadah dengan tenang ya Allah, bisa beraktivitas dengan tenang ya Allah, bisa menjemput rezekimu dengan nyaman ya Allah. Ya Rabbana idfa 'anna hadzal corona, Allahumma idfa 'anna hadhihi al-ja'iha, Allahumma idfa 'anna hadhihi al-ja'iha, Allahumma idfa 'anna hadhihi al-ja'iha. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baiklah, anda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz akan coba baca ayat daripada Al-Quran. Nanti setelah itu siapa nanti boleh menyambung ayat itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Siapa yang bisa mendengar? Sahih? Sahih. Bismillahirrahmanirrahim.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فمنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ما شاء الله بارك الله والذين سبحان الله أنا صحيح الحمد لله سورة التوبة بارك الله فيك. Semoga istiqamah terus menjaga Al-Quran ya sampai hari kiamat insyaallah. Selanjutnya bacakan lagi nanti siapa yang bisa menyambung silakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. سورة إبراهيم تفضل. أكبر ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وقالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. الله تكبير. Barakallahu fiik, Masya Allah, Alhamdulillah. Insyaallah. Semoga istiqamah ya, menjaga hafalan insyaallah. Selanjutnya saya akan bacakan dan melanjutkan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. تفضل siapa yang bisa menunjukkan insyaallah. تفضل سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تأتيهم بغتة فتبحثهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من
لهن آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الأمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Asbun, takbir, Allahu Akbar. Barakillah, subhanallah. Kemudian selanjutnya saya akan bacakan disambung ya, insyaallah. Semoga Anda senantiasa istiqomah ya, menjaga hafalannya, subhanallah. Barakallahu fiik. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ما شاء الله. كان خير. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. سبحان الله. بارك الله فيك. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya lagi Ustaz bacakan disambung insyaallah. Billahi minasyaitonir rajim. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تفضل. Aldi. ما شاء الله Aldi. Cidaun juga. Cidaun juga. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq inna fi dzalika laayatan lil mu'minin utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsai wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Barakallahu fiik. Hasbuk. Takbir. Allahu Akbar. Masyaallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa bayangkan satu huruf yang kita baca, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya. Masya Allah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Maka kalau anak kita ini dia senantiasa istiqomah nanti terus membaca Al-Quran, ya, semua kita yang terlibat dalam ini pahalanya terus juga mengalir kepada kita. Amin. Dan yang paling besar pahalanya mengalir pada guru, Masya Allah. Syekh Osman Hadi, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu anna khairan. Barakallahu fikum jami'an. Dari saya sekian, saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Bismillah.
Jazakallah khair Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Baik, untuk acara berikutnya adalah sambutan dari pengasuh sekaligus pembina program Daurah Hafiz Quran 30 juz dalam 1 bulan oleh Syekh Helmi Alamudi, Ketua Yayasan Quran dan Al-Sifa. Beliau juga kebetulan merupakan guru dari kami di IHT, yaitu Quran Healing Transformation dalam hal ilmu tentang pengobatan, dan juga beliau ketua dari Majelis Al-Baqarah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, allazi la ilaha illa huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu yuhyi wa yumiitu wa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya hormati, para kiai, para ustadz, para guru yang hadir dari yang jauh, Bapak Kiai Saifuddin Cidawon, kemudian Ustadz Muhsin berkenan untuk membantu acara ini, dan Ustadz yang sangat memberikan hidayah kepada anak-anak melaluinya, Ustadz Usman Nur Hadi, dan beberapa Ustadz yang kami hormati. Insyaallah selalu dimuliakan Allah dan semua ilmunya dijaga Allah sampai akhir zaman nanti. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu wali santri, orang tua yang berbahagia saat ini. Mudah-mudahan insyaallah kebahagiaan ini adalah hanya baru awalnya saja. Akan ada nanti insyaallah kebahagiaan tambahan untuk orang tua, kenikmatan yang akan didapat di dunia maupun juga nanti yang akan didapat di akhirat kelak. Amin. Karena mendidik pasti ini juga hasil dari doa dari orang tua. Kebahagiaan kita merupakan wujud dari pertemuan kita sekarang. Jadi saya berdoa, orang tua berdoa, gurunya berdoa, anaknya berdoa, maka inilah hasil dari wisuda tersebut. Dan yang kita cintai sama-sama, anak-anak kita yang luar biasa, Allah mudahkan, berhasil dimudahkan oleh Allah, telah bisa menghafalkan 30 juz. Setelah ini kalian akan menjadi tugas berat, tetapi insya Allah kalau dimulai dengan kemudahan Allah berikan, yakinlah bahwa nanti akan ada kemudahan-kemudahan yang akan bersama kalian. Allah akan bantu melalui orang-orang Allah sendiri, melalui cara-cara Allah. Apakah itu nanti melalui mengajar atau menjadi imam ataupun menjadi apapun, insyaallah yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kalian, bukan cuma dunia juga sampai di akhirat. Kita ditemukan di sini, insya Allah Ustaz, kita juga bisa ketemu juga Allah temudahkan kita ketemu akhirat. Allah ketemukan kita dengan doa di sini, insya Allah dengan doa juga Allah temukan kita di akhirat. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya mungkin sebagian banyak yang kenal karena sudah dari program-program sebelumnya. Kebetulan ada adik juga sendiri saya, ada murid saya juga, ada kiai juga kita pernah ketemu, Pak Ustadz. Ada beberapa murid saya dan mungkin juga ada yang masih baru. Jadi yang perlu saya perkenalkan di sini, saya harus tahu dulu siapa saya minimal secara gambaran. Ya, kalau dilihat dari namanya sih Helmi Ahmad Alamudi, mungkin bapaknya orang Arab ya. Nah, Yaman gitu ya. Ya, tapi orang ibu saya ada keturunan Belanda, Indo-Belandanya. Jadi keturunan. Lahirnya mah di Semarang gitu. Kalau saya ditanya lahir di mana? Lahirnya di Jakarta. Besarnya di mana? Besarnya di Jakarta. Ya? Sama kita berarti. Berarti sama di Semarang ya. Oh sama ibu juga
istrinya Mali juga, ibu juga di Semarang. Insya Allah Bu, berarti kita energinya sama insya Allah. Baik, kemudian besar di sini, orang tua saya wafat, bapak saya wafat pada saat saya masih di kelas SMA kelas 1 pada saat itu. Dan saya punya beberapa adik-adik, kita pernah bersaudara laki-laki, kakak saya sudah kuliah dan ada yang sudah bekerja pada saat itu. 3 adik saya masih sekolah, termasuk saya waktu itu masih sekolah. Dan pada saat karena Allah mengambil duluan bapak, makanya disitulah saya merasa bahwa adanya cambuk dalam kehidupan ini. Singkat cerita, saya merasakan bahwa dalam perjalanan kehidupan saya, kemudahan-kemudahan itu Allah berikan setelah adanya kita ikhlas. Jadi hal yang paling mudah dalam kehidupan saya adalah kehilangan bapak pada saat itu. Begitu bapak hilang, saya kehilangan arah dan semuanya kehilangan arah. Akhirnya, tapi di situ ada baiknya. Apa baiknya? Kita menjadi mental kita yang menjadi lebih kuat. Nanti kalau kita ketemu yang lainnya, maka nanti mental-mental yang lainnya jatuh di bawah itu, maka kita akan kuat. Nah, bapak adik-adik semua yang ada di sini, Al-Quran saja sudah Anda dimuliakan sama Allah. Berarti nanti insya Allah yang lainnya pasti jauh bisa dimudahkan sama Allah. Itu mindset yang harus kita kedepankan. Nah, kemudian perjalanan saya waktu, kemudian saya, bagaimana Allah bikinkan, ciptakan saya waktu itu menjadi belajar dulu sekolah dan pernah di London, saya pernah di England, tapi semuanya itu nggak bisa menghasilkan saya. Yang bisa berhasilnya tetap pengusaha, jadi punya perusahaan sendiri pada saat itu. Jadi saya sewa di gedung depan Pondok Indah Mall di masjid itu, belum orang pada sewa, saya udah sewa tahun-tahun 2000 tuh, saya udah nyewa 1,5 floor di situ untuk nyewa kirim barang sampai ke luar negeri. Jadi modalnya nekat aja. Jadi waktu itu, jadi orang udah PD-nya udah ada di situ tuh, tahun 2000 ya. Akhirnya jatuh bangun. Akhirnya habis itu saya mulai bangun perusahaan tenaga kerja ya, kirim orang. Yang saya kirim bukan cuma TKW tenaga kerja formal informal, supir perempuan pun kita kirim ke Abu Dhabi. Jadi pokoknya kita jalanin. Jadi apapun saya pernah jalanin. Habis itu saya juga pernah jalanin. Saya punya majalah juga, namanya Success of Life. Saya datangin ke menteri-menteri waktu itu SBY ya. Jadi saya dekat sama menteri-menteri itu dan semuanya, bupati dan gubernur kita datangin untuk bisa wawancara pada saat itu. Apa sih mereka punya program? Nah disitulah saya makin kuat mentalnya. Nah itu juga nggak berjalan lancar. Akhirnya jadi banyak kisah nih sebenarnya jatuh bangunnya nih. Banyak banget jatuhnya sih. Nah jadi insya Allah jadi inspirasi biar sedikit. Setelah itu kemudian yang saya ingat saya ya pernah buka restoran, beberapa pernah dari Kemang, habis itu juga jatuh lagi. Habis itu pernah saya juga bersama adik-adik saya pernah bangun perusahaan software. Software itu udah sampai negara yang lain juga kita pakai, sampai ke kedutaan-kedutaan pakai. Kita ketemu sama orang, saya ajarkan sama mereka supaya adik saya pada berani, dan kita yang penting ke depan, visinya ke depan, selalu ke depan, selalu menjadi nomor satu. Setelah itu akhirnya nggak tahu bagaimana Allah bikin kita kolaps lagi. Jadi ada di sini yang hadir sama sini ada adik saya yang pernah tahu tentang saya seperti apa. Dan nggak tahu bagaimana tiba-tiba saya berdoa sama Allah, ya Allah saya ini minta supaya bisa. Akhirnya saya dikasih sama Allah, saya termasuk salah satu belajar. Saya bisa tahu sidik jari, saya bisa menemukan, saya psikolog, secara psikolog saya bisa lihat orang dari sidik jarinya, bisa tahu tipikalnya seperti apa. Saya bangunlah Indonesia Produktif bersama salah satu yang dari saya punya teman sekarang ada di di Saudi. Dia sekarang ditempatkan jadi pembangunan pelebaran Masjidil Haram. Mungkin sebagian teman-teman udah tahu, namanya Mudir Badres. Nah, dia yang selalu saya minta doakan di sana karena dia selalu yang di Mekah. Tolong dong sujud dibangunin gitu, tolong sediakan, tolong bayarin di sana, tolong niatkan apa semuanya dari dia. Dan beberapa teman-teman juga saya punya yang pasien-pasien juga seperti itu. Nah setelah berjalan seperti itu, saya bangun Indonesia Produktif, maka saya termasuk trainer di Ericsson, terus kemudian Jarum, terus kemudian beberapa perusahaan. Saya yang trainingin bagaimana menjual cepat dalam 1 kali closing. Jadi saya udah ngajarin cepat untuk penjualan. Jadi orang dalam waktu 10 menit dia harus deal sama kita, harus dia beli. Kalau 10 menit dia nggak bisa, berarti kesananya capek deh. Di situ saya udah otak saya gitu. Nah dari situ kemudian saya berkembang lagi kemana? Jual perusahaan, perusahaan saya jual, bantuin teman-teman.
Ya di situ koneksi banyak. Akhirnya saya nggak tahu kenapa kolab benar-benar parah pada saat itu, tinggal satu ruko lagi, terus kemudian mobil cuma tinggal satu. Akhirnya berdoa sama Allah, pernah juga saya belajar ini sempat beliau saya mau belajar agama aja, wah jadi habis Quran seperti yang ada di itu. Nah, jadi habis pada saat itu saya ke PTIG Pak, saya PTIG. Jadi saya PTIG ketemu teman-teman sekarang juga yang di grup saya ada, jadi mereka juga, saya masuk sekolahnya. Saya ambil waktu itu udah saya S1-nya sama S2-nya, tapi katanya gak usah S1 aja, ilmunya di S1. Ya udah saya ikutin di S1. Begitu di S1 ketemu, saya kan suruh setoran tuh. Saya setoran kan, karena saya sibuk masih bisnis ya. Jadi setoran saya berantakan, tapi menurut saya udah benar gitu. Perasaan saya udah benar nih. Terus dia bilang, saya kan nggak ditegur tadi. Terus saya tanya sama teman saya kan, kamu gimana? Udah hafal berapa? Saya udah 26, 230. Nah, saya bilang saya paling dikit nih. Saya nggak ada waktu itu sama sekali kan. Baru jus itu anaba aja salah kan waktu itu. Gimana? Saya bilang, kok saya nggak ditegur tadi? Ya karena nggak ditegur bukan benar, karena salah semua. Iya benar. Jadi belajar aja. Ini siapa? Saya bilang ternyata dia imam masjid Atin. Nah, saya juga lupa namanya. Habis dari situ saya langsung ketemu sama rektor, saya bilang, saya mau hafal Quran, gimana kalau mau hafal Quran aja di luar aja, nggak usah masuk sekolah, nanti pusing, karena kan bisnis. Iya benar juga ya, kenapa saya nggak langsung bikin. Udah sibuk saya berapa tahun tuh udah belajar. Salahnya saya tidak punya guru, cuma murotal aja. Jadi saya nggak pernah nyetor, tapi nyetornya salah. Jadi saya merasa benar, tapi ternyata tidak benar. Nah, ini jangan sampai. Nah, alhamdulillah ya udah jalan seperti ini kan, udah ada, bisa juga cepat, bukan saya doang, ternyata bisa dia juga cepat. Dan saya sekarang udah banyak gas, selalu saya kasih teman-teman supaya mereka teman-teman jalankan. Yang terakhir ini baru saya ketemu sama Ustaz Usman kita jalan nih, makanya kita jalan langsung ya 1 bulan ini ya, kebetulan dia udah sistem daurah jalan. Ya Ustaz, kita jalanin aja, Ana sukanya yang cepet-cepet. Dan sampai kita nggak yakin, saya nggak yakin, Ustaz Usman juga seperti nggak yakin, karena kan ini bisa jalan nggak? Ternyata kuncinya di percepatan ini adalah sistemnya itu harus dibongkar mindsetnya dulu Pak. Itu yang nomor 1. Jadi niat tetap ya, niat nomor 1 nggak ada salah. Niat tuh ya, kalian jangan lupa niat selalu nanti harus diperbarui terus. Karena niat bisa berubah di ujung, di tengah jalan itu berubah. Ya bisa berubah nggak? Ketemu orang akhirnya niatnya berubah kan ya. Nah jadi jangan sampai berubah di tengah jalan, niatnya harus diperbarui terus. Itu ingat, niat itu bisa berubah loh. Jadi pertama niatnya kita agak benar nih, tengah jalan ada aja dibikin syaitan bicaranya, oh kamu hebat, kamu bagus, oh iya ya, niat kita jadi berubah. Nah itu yang bahayanya, jangan sampai. Jadi makanya kita harus niat terus, itu yang bahaya. Karena mau besar kayak apa amal, kalau niatnya salah, nggak diterima, bahkan bisa masuk neraka. Siap, niatnya diperbarui terus ya. Nah itu yang pertama. Jadi setelah niatnya itu baru nanti mindsetnya dia. Jadi mereka ternyata panasnya beda-beda nih Pak. Kayak Sahib lebih cepat nih, langsung 2, 3, gigi 3 langsung gigi 4, langsung hari keberapa dia udah bisa sampai 10, 20 halaman per hari, kalau yang lainnya masih 5. Nah ternyata pada saat kita berada di karantina, berkumpul dengan teman-teman yang lain, itu terbawa keajaiban Al-Quran itu ada di minggu kedua, minggu ketiga itu. Bahkan yang tercepat, yang terbanyak adalah ponakan saya nih, sudah 63 halaman dalam 1 hari, setoran paling terbanyak. Jadi yang lain 40, 50, 40. Sahib kalau nggak salah kemarin sampai 50 ya, 40 ya. Ini nggak malah, ini mau cepat juga selesai. Makanya saya kan nggak habis mikir Pak. Saya juga bilang gini, bagaimana saya nggak mikir? Oh ya orang sembuh aja kita ini kan, nggak mikir juga kok bisa ya, gitu. Sama juga ini kok bisa ya. Ternyata kalau yang di pengobatan kan kita nggak bisa lihat kan ya. Nanti dia cek ke sana baru, oh iya kok hilang ya. Kantor saya, oh hilang ya begini. Asal kalau di pengobatan nanti kita akan bahas bagaimana cara mengobatin yang cepat, kuncinya ada di mana. Nah hampir sama dengan kita mau fokus dengan ini. Yang penting bacaannya benar, tajwidnya benar, terus mereka siap mau langsung masuk karantina, insya Allah beres tuh. Ya, insya Allah beres, karena putaran itu nanti kita yang akan pacu mereka. Karena selama ini di dalam bawah sadarnya mereka selalu ada di dalam. Mereka kita munculin, kita latih mereka supaya mereka nanti langsung, oh ternyata saya bisa ya 30 halaman, ternyata bisa 40 halaman. Ya dulu setengah halaman nih ilham pertama, bingung deh.
Saya waktu datang ke sini nggak yakin. Saya yakin di sini bahwa bapak semua yang ada di sini, mungkin kita semua nggak akan yakin bahwa semuanya akan berhadir 30 juz di sini. Betul nggak? Bapak juga kan? Udah syukur 6 juz nggak apa-apa deh, 5 juz nggak apa-apa ya? Iya, betul. Apa yang terjadi dan bagaimana di sini kita butuh percepatan? Bagaimana caranya percepatan? Bagaimana mindset kita rubah pada mereka? Nah, kalau saya lihat, kalau ada program maka akan bagus. Saya takut, saya khawatir mereka setelah pulang di sini nggak ada program. Kalau nggak ada program, mindsetnya berubah. Ya, ingat ya, kalau kita misalnya berada di umroh itu setiap hari kita pasti pikirannya kalau nggak sholat ngaji, hatam harus di situ kan? Ya kan, jam sekian, tawaf habis itu, tawaf sunnah habis itu dan sebagainya. Oh ibadah nggak ada lain ibadah. Nah kita lihat begitu kita pulang dari umroh, assalamualaikum gitu. Kita udah, kayak saya waktu itu kan pertama nyari itu pulang tuh, kok nggak ada tahajud di sini malam kan 27 3 hari terakhir nggak ada, karena sering sangit bagusnya saya nggak merasa ngomong di ini ya, insya Allah itu gambaran saya nih. Kalau saya di sana bagus, di sini saya lihat enggak, kok saya bisa rajin ya di sini? Ternyata karena saya tadinya speed saya di sana tuh, panas saya di sana tuh udah berlebihan, sehingga pas saya datang ke sini dalam satu hari, saya bilang kok nggak ada yang datang nih, nggak ada yang tahajud. Kan di masjid Mekah itu pada tahajud. Di Madinah tahajud. Kita pulang sini ke masjid kita yang di rumah di komplek sini nggak ada orang. Itu nggak ada yang tahajudnya, nggak ada tahajud sendiri. Kayaknya kita panas kan di sana sambil rame kan, sini nggak ada orang. Nah, jadi itu. Tapi begitu perjalanan jalan. Kalau kita oke, bagus, tapi bisa turun. Nah, yang satu saya bilang, sana udah bagus, udah umroh, berapa kali umroh? 3 kali. Keluar umroh lagi. Pokoknya dalam seminggu bisa 3 kali. Balik. Sama nggak dia pikirannya? Sama nggak akhlaknya sama orang tuanya? Tambah bagus nggak hafalannya dia, bacaannya dia? Tambah nggak dia merenungi? Tambah nggak cinta sama Allah sama Rasulnya? Tambah nggak dia merasa ada perubahan dalam dirinya? Kalau dia ada perubahan, dia melihat ada peningkatan, dia merasa tambah cinta kepada Al-Quran, kepada Allah, tambah cinta dia lihat ada keanugerahan yang dilihat orang tuanya. Oh beda saya kalau ngeliat saya orang tua sekarang, kok saya jadi biurut, kok hati saya nggak keras sekarang ya? Itu insya Allah diterima tuh amalan. Jadi amalan bukan amalannya, tetapi begitu kita lihat kita lakukan amalan itu, maka amalan itu akan membawa kita kepada kebaikan. Tapi kalau amalan kita yang sudah kita lakukan tidak mau apa-apa, mau zikir kata guru kita baca sekian, kita tambah sombong saja, kita tidak menghargai, maaf, that's percuma, gak hargai manusia. Dia ini umatnya Rasul loh, gitu aja, betul gak? Jadi yang membuat saya merasakan bahwa amal itu yang paling sekarang itu yang paling penting adalah apa? Benar-benar nih, sholat aja Pak. Kalau kita mau sholat benar-benar serius, benar-benar kita fokus dengan 100%. Allahu Akbar, saya mau sholat nih, nanti saya bayangin habis saya sholat ini nanti saya lebih tenang, habis senang ini saya nanti lebih fokus, kemudian saya lebih bisa hilangin perasaan yang jelek-jelek dari saya, lebih saya bagaimana ngeliatin, ingetnya masa-masa pada saat saya di yaumil akhir nanti dihadapkan saya punya amalan. Ya itu fokus ke situ. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun bacanya salah juga, dia baca. Itu prosesi. Allahu Akbar. Tenang. Ikutin saja, copy paste kan? Langsung. Sami Allah liman hamidah. Dia tenang. Allahu Akbar. Sujud. Tenang. Allahu Akbar. Setiap kita sholat itu kita menghambakan. Saya menghambakan Allah. Saya hamba Allah. Saya hamba. Jadi kita turunkan. Nah, jadi harus ada plot, ada garis bawah tuh. Saya ke arah situ dulu. Itu untuk pelajaran pertama. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Lihat ke orang tua, bayangin orang tua, bayangin Al-Quran, bayangin nanti sholat asar. Langsung dari sholat itu bayangin dulu ibadah yang lain, supaya dia mengkaitkan aja. Oh tadi saya sholat itu kualitasnya gimana? Oh 80%, oh 70%, oh 50%. Nanti sholat asar saya mau sholat lagi deh. Allahu Akbar lebih kencang. Sudah. Setelah itu ingat orang tua, wah makin kencang nih, wah ibadah saya masih kencang. Nah di situ berarti kita sudah bagus, ibadah kita akan membawa kita kepada pendekatan kepada yang bagus. Karena ingat,
Allah akan memberikan kepada kita semuanya apa yang kita minta. Tetapi buat kita, apa yang Allah berikan belum tentu semuanya bagus. Bisa saja kan itu disebutkan apa yang kita harapkan tapi belum tentu bagus, tapi baik buat kita. Ya. Nah, caranya bagaimana? Anda adalah seorang ahli Quran, udah pernah khatam, Allah mudahkan. Mungkin dalam 1 banding radius berapa meter gini nggak ada Pak di rumah itu. Ya kan paling 1, 2 gitu kan, kalau bisa tit, nah 1 orang, tit 2 orang, ya di Cidaun juga tit gitu kan, ya apalagi yang cepat sebulan kan, tit. Allah mudahkan kalian 1 bulan, insya Allah kedepannya kalian dimudahkan kepada Allah. Nanti untuk orang tuanya doakan dengan adanya kalian masuk di rumah kalian, bismillah, assalamualaikum, saya orang lain yang sekarang saya menjadi inspirasi buat keluarga saya, buat inspirasi buat bapak saya, buat pesantren saya, buat guru saya, doakan mereka. Kalau enggak sama aja sama yang kemarin, cuma berharap, apa gunanya kalian selama sebulan? Siap untuk memberikan yang terbaik, mendoakan orang tua, insya Allah ya. Kalau yang lain-lainnya habis bagaimana mungkin program saya akan lanjutkan Pak, nanti mungkin nanti sama Ustadz mana juga kita bahas. Kalau mau mungkin bisa ke sana, juga bisa langsung ke beliau. Kita pengen 3 bulan Pak, mungkin biasa 2 tahun, kita pengen 3 bulan. Insya Allah Allah ridhokan. Jadi nggak mungkin mungkin bisa nggak 3 bulan? Bisa aja, orang ini sebulan aja bisa nggak insya Allah Pak? Bismillah. Karena kalau dalam pikiran bawah sadar pernah bisa, berarti bisa. Ternyata kakek saya juga hafiz Quran, saya baru tahu juga. Jadi alhamdulillah, nanti ya anak saya, mantu saya, ya atau saya nanti insya Allah hari yang berikutnya ini. Insya Allah, terima kasih. Ya, pada ketawa semua, senang kan kalau kita bisa berkumpul bersama. Nanti bapak-bapaknya kita bikin programnya untuk taksin dulu, baru tahfiz nanti. Siap nggak Pak? Siap. Nanti Cidaun kita buka tempat ya. Ya boleh ya. Nanti saya trainingkan di sana untuk mindsetnya bagaimana bisa merubah dalam waktu sebulan. Karena saya kemarin itu murid saya di Makassar. Iya, insya Allah ya. Di Makassar langsung telepon, saya bilang langsung di Lampung juga udah ada. Saya udah langsung berjalan untuk mentrainingkan bagaimana memindsetkan mereka dalam 1 bulan, mereka udah pasti bisa dalam 20 hari, 30 hari. Karena metodenya gampang sebenarnya, karena Allah tidak pernah susahkan dalam Al-Quran. Di dalam apa mau disebutkan juga ya. Kurang lebih seperti itu. Saya mohon jangan sampai kita lepas. Mudah-mudahan menjadi silaturahmi dari Darsipa ini terus berkembang. Nanti untuk program-program keduanya, ketiga dan keempatnya nanti makin bagus insya Allah. Terima kasih. Makin dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah kabul. Amin. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair kepada Syekh Helmi Alakun. Sampailah pada acara puncak kita nih, yaitu penyerahan sertifikat tahfiz Quran angkatan pertama tanggal 13 Juni sampai dengan 17 Juli 2021. Untuk yang kami panggil, silakan menuju kepada Ustadz untuk menerima sertifikat. Ananda Adilah Syahid Al-Hasbi bin Rizali yang lahir pada tanggal 24 Juni 2009, pencapaian 30 juz pada hari ke-20 hari Jumat tanggal 2 Juli 2021. Masya Allah, tabarakallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua saya panggil adalah Ananda Aldi bin Adam Ramdan yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2004, pencapaian 30 juz pada hari ke-23 pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021. Masya Allah, tabarakallah.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat kepada Ananda Aldi bin Adang Randa. Selanjutnya Ananda Karhi Permana bin Lili Suherman, lahir 8 Februari 2005, pencapaian 30 juz pada hari ke-25, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021. Masya Allah, 25 hari. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Selanjutnya Ananda Sultan Ahmad bin Gelbi Ahmad, lahir tanggal 15 Mei 2008, pencapaian 30 juz pada hari ke-26, pada hari Kamis 8 Juli 2021. Masya Allah, tabarakallah. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya panggil adalah Ananda Muhammad Akbar Syah Abdillah bin Gunawan, lahir 19 Maret 2009, pencapaian 30 juz pada hari ke-28, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021. Masya Allah, tabarakallah. Wassalam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya panggil Ananda Ilham Hadi bin Abduran, lahir 2 Mei 1997, pencapaian 30 juz pada hari ke-31, pada hari Selasa 13 Juli 2021. Masya Allah, tabarakallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang terakhir saya panggil adalah Ananda Muhammad Syafiq Mumtaz Pratama bin Abdul Hakim, lahir 31 Maret 2009, pencapaian 12 juz pada hari ke-31, hari Selasa 13 Juli 2021. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kasih kesempatan dulu. Untuk acara selanjutnya kepada para hafiz menuju ke orang tuanya masing-masing untuk menerima selamat dari orang tuanya masing-masing. Silakan menuju ke orang tua masing-masing untuk mendapatkan kata selamat. Silakan minta doa restu dari orang tua, ya orang tuanya, biar berkah dunia dan akhirat. Silakan para santri yang dihadiri oleh orang tuanya bisa. Allahumma rahmana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
والنهار Pak Kiai, ini orang tuanya nggak ada, meninggal ya. Bantu. يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا Selamat ya. Masya Allah, hafalannya, hafalannya luar biasa. Sudah dirubah. Nanti kita udah lepas dia. Insyaallah, dah. Yang sudah selesai memberi selamat, silakan kembali duduknya ke posisi masing-masing. Allah yang tahu akan membalas kebaikan juga bersama ya. Silakan yang sudah kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya akan ada perform dari Tildancil kita, yaitu Ananda Muhammad Syafiq Mumtaz Pratama. Mari kita dengarkan bersama-sama. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ananda Muhammad Syafiq. Masya Allah, terserah itu boleh. Diri boleh, kayaknya enak diri di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun mama, daun salam dipetik si mamat. Kalau jawab salam yang semangat, diulangi lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Dar Al-Syifa, Master Helmi Al-Amudi, dan yang saya hormati Al-Ustadz Usman Al-Hafiz, dan yang saya banggakan para teman-teman seperjuangan para penghafal Al-Quran. Yang utama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Ya, walaupun tadi hanya sarapan bubur, tapi kita harus bersyukur. Mudah-mudahan jadi direktur. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman onta hingga zaman Toyota, dari zaman kegelapan hingga zaman cahaya Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, berdirinya saya di sini bukan untuk merawis, karena saya bukan artis. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan kultum singkat dengan judul keutamaan menghafal Al-Quran. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, menghafal Al-Quran itu termasuk ibadah sebagai tujuan dalam Islam. Jika kita melakukannya ikhlas karena Allah Ta'ala dan bukan mengharapkan pujian dunia. Sangat banyak sekali keutamaan menghafal Al-Quran, tapi Syafiq hanya menyampaikan 12 saja ya teman-teman. Banyak itu. Yang pertama, hati tidak akan pernah merasa kosong. Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun walaupun kecil,
sama seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Yang kedua, orang yang menghafal Al-Quran akan memperoleh penghormatan dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, orang yang menghafal Al-Quran akan menggunakan mahkota kehormatan. Yang keempat, orang yang menghafal Al-Quran akan mendapat kebahagiaan dari orang tua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang yang menghafal Al-Quran akan mendapat tempat tertinggi di surga. Yang keenam, orang yang menghafal Al-Quran akan menjadi salah satu keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, orang yang menghafal Al-Quran hatinya terbebas dari siksa api neraka jahanam. Yang kedelapan, orang yang menghafal Al-Quran mendapatkan kehormatan dari sesama manusia. Yang kesembilan, yaitu mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Yang kesepuluh, orang yang menghafal Al-Quran akan disayangi oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesebelas, sebaik-baiknya manusia, Nabi bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Artinya, sebaik-baik orang yang menghafal Al-Quran adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang terakhir, orang yang menghafal Al-Quran, orang lain boleh iri kepadanya. Maka dari itu, Syafiq mengajak teman-teman semua untuk menjaga hafalan dan bacaan Al-Qur'annya. Jangan sampai kita dipanggil mantan penghafal Al-Qur'an. Nauzubillahi min. Itu saja yang dapat Syafiq sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masya Allah, tabarakallah, Muhammad Syafiq. Sampai juga pada acara terakhir. Sebelumnya nanti akan ada sesi foto-foto bersama, dilanjutkan ramah tamah. Saya mewakili panitia tuan rumah dan yayasan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyajian menu nanti kurang memuaskan ataupun dalam ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mengucapkan selamat kepada para santri. Semoga ilmu yang sudah didapat selama di sini bermanfaat untuk dunia maupun akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ijma' jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini, ya Allah, perkumpulan yang Engkau rahmati, ya Allah. Tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, kembalinya kami ke rumah kami, ya Allah, dalam keadaan dosa-dosa kami yang Engkau ampuni, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Ilahana, ya Sami'ad Du'a, ya Dzal Manni wal 'Atha, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang menunjukkan mata kami, ya Allah, ketika kami memandang mereka, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah pasangan-pasangan kami, ya Allah, pasangan yang menunjukkan mata kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Ilahana, Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Salam alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah tabarakallah. Cukup kali kakak sini. Tadi belakang bisa. Ya. Wah, tinggi banget sih, saya kan pendek. Oh, Bapak di sini, Pak. Pak di sini. Ini kamu agak sana. Ah, sini Ilham. Sebenarnya saya Ilham sini. Ya. Mana? Sini, Pak. Sini. Ini Pak Aldi. Hah? Oh, ya sini. Video gue. Ini di belakang. Bi. Iko.